Oke, di video kali ini saya akan berbagi cara membuat peta topografi menggunakan aplikasi ArcGIS 10.8. Sebelumnya yang perlu kita siapkan yaitu tentu saja aplikasi ArcGIS, kemudian citra yang akan kita gunakan atau citra yang akan kita olah. Yang akan saya olah merupakan citra Provinsi Papua. Langsung kita cus ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka aplikasi ArcMap 10.8. Lalu kita pilih Map untuk memulai file baru. Untuk mendapatkan citra, selanjutnya kita klik Add Data, kemudian kita cari citra yang akan kita gunakan. Saya menggunakan citra ASTGTM ini dengan yang DEM. Kita tambahkan, kemudian citra akan nampak pada layar. Lalu kita klik kanan pada bagian layers untuk layar properties. Pada menu layer properties kita klik simbology. Lalu untuk show-nya kita klik classify. Untuk color-nya kita cari warna yang berwarna dari warna merah ke hijauan atau kebalikannya hijau ke merah. Ya, yang ini kita klik saja. Lalu kita apply. Oke, maka citra kita akan berwarna seperti ini. Cek. Kemudian kita akan mengklik bagian ini untuk menampilkan menu-menu untuk kita membuat kontur nantinya. Kita tunggu loadingnya dulu. Ya, ini arus toolbox-nya sudah muncul. Lalu kita buka menu Special Analysis Tools. Lalu kita cari yang surface, kita klik saja. Lalu kita cari hill shape. Ya, yang ini. Kita tunggu dulu. Nah, setelah muncul untuk input raster, kita masukkan file yang citra kita tadi. Kita cari mana. Lalu kita add saja langsung. Lalu langsung kita OK saja. Untuk azimut dan altitude tidak usah kita ganti. Setelah kita klik OK, maka akan ada tampilan loading di bawah. Ini kita menunggu untuk hasilnya tadi. Biasanya memakan waktu yang cukup lama. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah jadi. Maka tampilan citra akan seperti ini. Untuk layersnya kita geser ke atas, ASTGTM. Kita kembalikan. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengubah transparansi dengan cara klik kanan lalu properties, kemudian kita masuk ke menu display. Nah, ini untuk transparansi langsung kita ganti 45%. Langsung kita apply, kita OK. Nah, citranya akan terlihat lebih tajam. Lalu kita kembali ke Arc Toolbox, klik lalu menu raster sama seperti tadi, kita masukkan yang DEM, kita add saja langsung. Nah, ini untuk contour interval kita ganti, kepencet, maaf. Nah, untuk contour interval kita ubah menjadi 444. Langsung saja kita OK. Kita tunggu loading dulu. Nah, ini nanti akan muncul garis-garis warna merah itu. Ini yang melambangkan kontur pada ketinggian di citra yang saya gunakan tersebut.
Lalu untuk selanjutnya kita akan mengubah layout view-nya. Ini nanti akan saya gunakan sebagai lembar kerja saya. Akan saya bentuk landscape, kita atur dulu. Nah, ini setelah selesai kita akan masukkan menu-menu bantu untuk kita nantinya untuk mengolah data peta kita. Ini kita akan masukkan menu melalui menu customize, lalu toolbars. Maka di sini akan banyak pilihan toolbars. Namun kita akan hanya ambil beberapa saja, seperti layout, 3D analysis, draw, dan lain-lain. Kita cepatkan saja. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengatur untuk garis kontur. Kita klik aja ini kontur. Nah, akan muncul layer properties. Lalu kita menuju ke bagian ini, kategoris. Untuk value field kita ganti kontur. Terus color ramp seperti biasa kita ubah ini yang paling atas, hijau ke merah. Lalu untuk ini kita uncheck add all values. Nah, akan muncul data seperti ini. Lalu kita ke labels. Ini untuk tombol ini kita cek. Lalu ini label field kita sama seperti tadi kita ubah ke kontur. Lalu untuk text symbol saya ubah ini menjadi fontsnya Times New Roman. Kita cari dulu. Nah, jika settingan sudah, kita klik OK. Nah, ini kalau kita perbesar, itu nanti akan ada angka-angkanya untuk bagian garis-garis kontur. Itu nanti yang menandakan ketinggian dari citra yang saya gunakan tersebut. Ini kalau kita perbesar, pasti kelihatan. Nah, terus kita akan menuliskan pada bagian kanan peta ini akan kita tempatkan identitas, lalu untuk nama peta, legenda, dan logo instansi. Untuk bagian kiri peta ini akan kita tempatkan citra yang telah kita olah tadi. Nah, ini saya buat kotak dulu untuk bagian legenda, lalu akan saya ubah backgroundnya karena ini background masih kuning. Saya masuk ke properties, lalu kita ubah warna fill colornya ini menjadi warna putih aja. Nah, untuk outline-nya kita ganti warna hitam aja. Langsung klik OK. Nah, ini besarnya kita sesuaikan sama dengan bagian kiri citra ini. Lalu kita buat judul peta ini, saya akan tuliskan peta topografi. Kita cepetin aja ini bagian ini. Nah, ini setelah teks sudah kita masukkan, kita akan memasukkan scale bar melalui menu insert, klik properties, kemudian untuk division limitnya kita ubah menjadi kilometers. Kemudian untuk label position ini kita akan ubah menjadi below center. Nah, setelah udah kita masuk ke menu format. Nah, ini kita ubah fontnya Times New Roman.
Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini nanti akan langsung muncul scale bar-nya. Kita pindahkan saja ke bagian kanan peta ini, lalu kita sesuaikan ukurannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan memasukkan logo instansi. Yang saya masukkan ini logo Undip. Kita cari dulu. Setelah itu kita klik open. Nah, ini akan muncul logo Undip. Akan saya atur dulu untuk besar kecilnya dan akan saya tempatkan di bagian kanan. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan legenda ini melalui menu insert lalu legends. Ini kita klik yang ini. Nah, lalu kita pilih yang ini, lalu kita geser kanan satu, ini akan muncul. Lalu langsung kita next saja. Nah, ini untuk fontnya dulu ya. Font akan saya ubah menjadi Times New Roman seperti biasa. Lalu ini untuk legend title akan saya ubah menjadi keterangan .2 gitu. Nah, kita langsung next. Kalau sudah, kita langsung klik next lagi, lalu kita klik finish. Nah, ini untuk legendanya akan langsung muncul. Kita pindahkan ke bagian kanan peta, kita sesuaikan besar kecilnya. Lalu ini kita klik kanan, kita convert to graphics dulu. Setelah itu nanti kita klik kanan lagi, lalu kita ungroup. Nah, ini kita mau menghapus dulu, dan nanti kita akan memindahkan satu-satu. Ini yang tulisan ini kecil ini kita hapus, hashtag itu kita hapus. Nah, ini bagian warna-warna ini kita pindahkan ke atas. Nah, setelah itu kalau sudah dipindahkan, kita blok bagian ini, lalu kita group saja, klik kanan. Nah, ini group. Nah, ini kan nanti akan jadi satu kembali. Ini selanjutnya saya akan memasukkan peta Indonesia dengan cara ini. Kita klik insert lagi, data frame. Nah, ini akan muncul new data frame seperti ini, kotak. Ini nantinya akan saya masukkan peta Indonesia dan akan saya perbesar pada bagian provinsi Papua atau bagian citra yang saya olah ini. Ini kita paskan dulu untuk bagian kanan peta, besar kecilnya kita cobain aja. Nah, ini kita masukkan peta yang akan saya gunakan ini, yaitu peta Indonesia. Saya cari filenya. Nah, yang ini kita masukkan saja. Nah, langsung muncul peta Indonesia. Tapi nanti ini akan saya ubah warna pulaunya dan akan saya ubah warna backgroundnya menjadi warna biru. Lalu akan saya perbesar di bagian Papua. Kita klik properties. Kita frame, lalu pilih ini border, kita pilih yang 2.0 point. Ini merupakan ketebalan garis. Nah, untuk warnanya color kita ubah menjadi warna merah, Mars red. Kalau sudah, kita oke aja langsung. Nah, ini terlihat kecil, itu ada kotak merah di bagian provinsi Papua. Coba kita zoom in. Kita zoom in bagian kotak ini. Nanti akan terlihat kotak berwarna merah kecil yang merupakan citra yang saya olah. Nah, sudah kelihatan.
Selanjutnya ini saya akan menambahkan identitas pembuat peta atau identitas saya ini dengan menu teks. Kita tulis di bawah dulu. Bagian ini akan saya cepatkan saja. Nah, ini kalau sudah, kita rapikan bagian kanan peta. Nah, ini setelah selesai akan saya tambahkan grid pada bagian peta Indonesia ini. Klik kanan lalu klik properties tadi, lalu kita menu grids, lalu new grid, kita klik saja. Nah, ini akan muncul menu grids and grid equals wizard, kita next langsung. Nah, ini kita ganti 10 dan 10 untuk minnya. Kita next, kita apply lalu oke. Nah, ini di sana akan terlihat grids pada bagian peta Indonesianya. Ini lalu menuju ke layer properties. Saya akan ubah untuk warna petanya menjadi warna hijau dengan cara ini, simbol selektor. Lalu kita pilih yang warna matte green, kita cari. Nah, yang ini kita oke aja. Lalu untuk background kita ubah menjadi warna grey 80%. Udah, kita oke langsung. Nah, ini nanti warna peta Indonesia kan berwarna hijau seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian peta lalu properties. Saya akan mengganti warna background peta Indonesia ini menjadi warna biru. Nah, ini pada background kita ubah menjadi light blue. Langsung kita oke. Nah, ini langsung warnanya akan menjadi biru seperti ini ya. Nah, ini kita cek dulu sudah selesai untuk citranya. Untuk peta topografi saya akan uncheck untuk bagian layers contour. Nah, ini sudah seperti ini ya. Kalau untuk melihat peta konturnya kita cek kontur dan kita uncheck yang hill shade. Ini akan langsung menjadi peta kontur. Nah, ini selanjutnya kita akan menambahkan grids pada citra. Seperti tadi peta Indonesia, kita new grid saja langsung. Nah, ini langsung kita next lagi. Lalu kita masuk ke properties untuk mengubah garisnya. Nah, ini kemudian kita masuk ke menu labels. Nah, ini untuk label X nya kita yang right kita uncheck. Kemudian untuk label orientation yang left kita cek. Nah, ini saya ganti dulu fontsnya Times New Roman. Untuk ukuran menyesuaikan, lalu kita oke. Nah, langsung muncul ini grids-nya, juga ada angka-angka di sampingnya. Tadi kita tidak cek yang right karena nanti akan menabrak di bagian kanan ini, di tengah-tengah peta ini. Biar nggak galau, kita save dulu. Nah, tarik mau di save di mana? Kita kasih nama peta topografi, kita save langsung. Nah, selanjutnya teman-teman
kita akan coba mengekspor hasil peta kita ini. Perlu diperhatikan untuk kita ketika menyimpan peta kontur, maka pada bagian layers hillshade-nya nanti akan kita uncheck. Kemudian sebaliknya, jika pada peta topografi, maka yang kita uncheck adalah kontur dan yang layers hillshade kita aktifkan. Ini saya akan mengekspor untuk peta kontur terlebih dahulu. Nah, ini hillshade sudah saya uncheck, maka hasilnya akan seperti ini. Langsung kita ke file, lalu pilih export. Ini export map. Kita tunggu loadingnya. Nah, di sini saya akan menamakan file saya dan menempatkan file saya yang sudah saya pilih. Ini peta kontur saya ganti. Lalu untuk save as-nya kita ganti menjadi JPEG. Lalu langsung kita save. Maka nanti file peta ini akan langsung tersimpan dengan file JPEG di folder yang sudah kita pilih. Selanjutnya, untuk membuat peta topografi, saya akan uncheck bagian ini, layers contour, dan mengaktifkan yang hillshade. Dan ini menu contour kita uncheck, maka ini peta topografi akan sudah terlihat. Lalu saya akan mengganti title di peta topografi. Langsung saya oke. Ini hasilnya sudah jadi di peta topografi beserta di terminal. Lalu saya ekspor, yaitu seperti menu yang tadi, file lalu export map. Nah, ini filenya saya ubah dulu. Lalu save as type saya JPEG juga.